Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Hubbul Qissah yang mengisahkan tentang kisah motivasi dan kisah para salafus shalih. Kali ini kita akan menceritakan tentang seorang penghafal Al-Quran. Bagaimana ceritanya? Kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah wanita penghafal Al-Quran. Abdullah Al-Wasiti menceritakan kisahnya bahwa pada suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita parubaya yang tersesat di Arafah. Dia berbicara terus-menerus dengan bahasa Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fala mudillul lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan tersesat, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapat petunjuk hidayah atau Islam. Abdullah Al-Wasiti pun paham bahwa si wanita itu sedang tersesat. Kemudian dia hampiri wanita itu dan bertanya, "Dari mana asalmu, wahai wanita?" Kemudian si wanita pun menjawab dengan surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka dari ucapannya pun Abdullah langsung paham kalau dia berasal dari Palestina. Kemudian dia bertanya lagi, "Apa yang membawamu hingga sampai ke sini, yaitu Arafah?" Si wanita pun kembali menjawab, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang berarti wanita itu ke sana karena melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji. Abdullah pun bertanya lagi, "Apakah kamu punya suami?" Si wanita pun menjawab, Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Yang bermakna kalau si wanita ini tidak suka ditanya hal itu. Mungkin si suami wafat sehingga dapat membuatnya sedih dan teringat lagi kepada suaminya. Kemudian Abdullah menyuruh wanita itu menaiki hewan tunggangannya. Kemudian si wanita pun membacakan ayat wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah sebagai tanda terima kasih, dan jika dibahasakan dalam bahasa kita adalah Allah mengetahui setiap perbuatan baik. Terima kasih, semoga Allah balasmu dengan kebaikan. Ketika si wanita itu hendak menaiki hewan tunggangan yang diberikan oleh Abdullah itu, dia membacakan ayat Qul lil mu'minina yaghuddu min absharihim, yang mana itu ada isyarat agar Abdullah menundukkan pandangannya. Dan karena paham, Abdullah pun menundukkan pandangannya. Setelah si wanita naik dan hewan itu pun berjalan, Abdullah bertanya kembali padanya, "Siapa namamu?" Si wanita membacakan ayat Wadhkur fil kitabi Maryam, yang menandakan kalau si wanita ini bernama Maryam atau Maria. Abdullah pun bertanya lagi, "Apakah kamu punya anak?" Si wanita pun membacakan ayat Wawassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, yang mengartikan kalau dia, yaitu si wanita tersebut atau Maryam itu, punya beberapa putra. Kemudian Abdullah berkata lagi, "Siapa saja nama putramu?" Si wanita menjawab, Wa kallamallahu Musa taklima wattakhadallahu Ibrahim khalila ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, yaitu putranya ada 3. Pertama bernama Musa, yang kedua bernama Ibrahim, yang ketiga bernama Daud. Abdullah bertanya, "Di mana kita bisa menemukan tempat anakmu?" Maryam menjawab, "Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun." Maka Abdullah pun paham bahwa mereka seorang pemandu perjalanan. "Wahai Maryam, apakah kamu sudah makan sesuatu?" tanya Abdullah.
Maryam membacakan ayat Inni nadzartu lirrahmani shauma, yang menunjukkan kalau dia sedang dalam keadaan berpuasa. Setelah mereka sampai dan anak-anaknya bertemu lagi dengan ibunya dalam keadaan selamat, anak-anaknya pun menangis haru dan bahagia. Maryam berkata kepada anak-anaknya, Fab'atu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah, yang mengisyaratkan bahwa Maryam menyuruh anak-anaknya agar memberi imbalan kepada Abdullah al-Wasiti. Dan setelah beberapa saat berbincang, bertanyalah Abdullah tentang ibu mereka. Anaknya pun bercerita bahwasannya ibunya telah tersesat selama 3 hari, dan ibunya juga telah bernazar untuk tidak pernah berbicara kecuali dengan bahasa Al-Quran. Kagetlah Abdullah, baru kali ini dia menemukan manusia seperti Maryam. Jangankan ghibah, berbicara tak pantas pun tak akan pernah ia lakukan kalau dia selalu menggunakan Al-Quran dalam setiap harinya. Setelah sekian waktu berlalu, kembali Abdullah ingin menyambangi si Maryam. Akan tetapi setelah Abdullah sampai di rumahnya Maryam, Abdullah mendapati ketiga putra Maryam itu menangis. Abdullah bertanya, "Apa yang membuat kalian menangis? Mana ibu kalian?" Mereka berkata, "Ibu sedang sakit dan dalam keadaan naza." Yang mana maksud dari naza ini adalah seseorang sedang menghadapi detik-detik kematiannya. Kemudian Abdullah masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dia bertanya kepada Maryam, "Bagaimana keadaanmu?" Maryam kan sedang sakit pada waktu itu. Nah, dia itu mendapati putranya menangis, putra Maryam menangis. Akhirnya Abdullah itu masuk menemui Maryam di dalam rumahnya, dan dia berkata, "Bagaimana keadaanmu, wahai Maryam?" Si Maryam pun menjawab, "Waja'at sakratul mauti bil haqq." Dia menjelaskan bahwa ia sedang sakratul maut, dan sakratul maut itu memang nyata, yaitu ketika manusia akan mati, maka nyawanya akan diambil sesuai amal ibadahnya. Kalau ibadahnya baik, maka para malaikat pencabut nyawa akan berhati-hati ketika mencabut nyawa hamba Allah. Ketika amal ibadahnya buruk, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan setelah Maryam benar-benar wafat, setelah beberapa hari dari kewafatannya, Abdullah bertemu dengan Maryam lewat mimpinya. Abdullah bertanya kepada Maryam, "Di mana kamu berada, wahai Maryam?" Maryam menjawab, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir." Yang mengisyaratkan bahwa dia berada di tempat orang-orang bertakwa, di surga yang mana mengalir sungai-sungai di surga itu dengan pemandangan yang indah. Dan surga adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Gambarannya surga itu adalah tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar dengan telinga, dan tidak bisa terlintas dalam hati manusia. Sahabat, sungguh indah kisah Maryam ini. Al-Quran memang istimewa dan luar biasa. Semakin dibaca, semakin menjadi candu. Semakin dikaji, semakin tak bertepi. Imam Al-Yafi'i berkisah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah melihat cahaya Allah dalam mimpinya. Sebagaimana Al-Hallaj yang mencintai Allah, sehingga apa yang ia lihat itu adalah Allah saking cintanya. Begitu pula ketika seorang mencintai seseorang, seperti halnya Majnun yang mencintai Laila, maka Majnun melihat setiap sesuatu itu Laila, melihat meja Laila, melihat pohon juga Laila, karena gitu, karena saking cintanya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya, "Wahai Tuhan, bagaimana kami mendekatimu?" Allah menjawab, "Dengan kalamku, yaitu
Yang dimaksud kepahaman di sini adalah apakah cara bacanya harus benar, apakah yang dibaca kita itu harus kita itu paham, tidak ngawur asal baca. Allah menjawab, dengan kepahaman atau tidak itu sama saja. Cukup sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.